Selamat malam, perkenalkan, nama saya Darius Anirus Nenggolan, NIM 2105112047, kelas CE5A, akan mempresentasikan automation. Hal-hal yang saya akan jelaskan yaitu definisi, jenis-jenis automation, manfaat automation, contoh-contoh automation, tantangan automation, dan kesimpulan. Nah, yang pertama adalah definisinya. Nah, jadi sistem otomasi atau automation dapat didefinisikan sebagai suatu teknologi yang berkaitan dengan aplikasi mekanik, elektronik, dan sistem yang berbasis komputer. Semuanya bergabung menjadi satu untuk memberikan fungsi terhadap manipulator sehingga akan memiliki fungsi tertentu. Nah, mekanik ini adalah manipulatornya, elektronik itulah seperti sensor-sensor yang kita gunakan, dan sistem yang berbasis komputer ini adalah komputer itu sendiri atau PLC atau microcontroller. Dan lanjut kedua yaitu jenis-jenis automation. Nah, di sini ada 4 jenis automation. Nanti saya akan jelaskan keempat ini dan memberikan fitur khas dari setiap jenis-jenis automation. Yang pertama adalah fixed automation. Automation ini adalah sistem di mana urutan pengolahan atau perakitan operasi ditetapkan oleh susunan peralatan. Operasi di urutan biasanya sederhana. Nah, fitur khas dari fixed automation ini adalah investasi awal yang tinggi. Dan yang kedua adalah laju produksi yang tinggi. Dan yang ketiga, relatif tidak fleksibel dalam mengakomodasi perubahan produk. Nah, yang kedua yaitu programmable automation. Dalam programmable automation, peralatan produksi dirancang dengan kemampuan untuk mengubah urutan operasi untuk mengakomodasi konfigurasi produk yang berbeda. Nah, apa fitur-fitur khas yang dari programmable automation ini? Ada beberapa fitur yang menjadi ciri otomasi programmable automation ini, yaitu investasi yang tinggi, sama seperti yang tadi, dan yang kedua adalah laju produksi yang relatif rendah dibanding fixed automation yang tadi saya jelaskan pertama. Yang ketiga adalah fleksibel untuk menghadapi perubahan konfigurasi produk, dan yang terakhir adalah paling cocok untuk produksi batch. Nah, seperti itu fitur yang menjadi ciri programmable automation. Yang berikutnya adalah flexible automation. Nah, flexible automation ini atau sistem otomatis yang fleksibel ini adalah salah satu yang mampu menghasilkan berbagai produk atau part dengan hampir tidak ada waktu yang hilang untuk menunggu dari satu produk ke yang berikutnya. Nah, apa yang menjadi fitur khas dari flexible automation ini? Fitur otomasi fleksibel ini dapat diringkas yaitu ada 4 poin, yaitu investasi tinggi untuk membuat sistem yang direkayasa secara custom. Yang kedua, produksi yang berkelanjutan bagi variabel produk. Yang ketiga yaitu laju produksi medium. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas untuk menghadapi variasi desain produk. Nah, yang terakhir itu integrated automation. Ini adalah sistem otomasi yang mempunyai lingkup rancangan organisasi yang logik, seperti engineering, production, testing, marketing, dan fungsi distribusi ke dalam sistem komputer terintegrasi. Nah, contohnya apa integrasi automation ini? Contohnya adalah Computerized Integrated Manufacturing, yaitu CIM. Nah, apa yang menjadi kelebihan dari CIM ini? Yang pertama adalah investasi yang sangat tinggi. Yang kedua adalah kecep atau produk tinggi. Yang ketiga adalah fleksibilitas tinggi. Dan yang terakhir adalah continue broad. Nah, seperti itu penjelasan jenis-jenis automation. Kita akan lanjut ke poin berikutnya, yaitu poin manfaat automation. Nah, manfaat automation di sini ada 6. Yang pertama itu pengurangan waktu produksi. Nah, kita tahu kalau kita bekerja dibandingkan dengan mesin yang bekerja, nah, mesin akan lebih cepat daripada kita atau tenaga manusia. Dan yang kedua adalah peningkatan akurasi dan pengulangan. Nah, jika ini dikerjakan oleh manusia, akurasinya semakin diulang akan semakin merendah karena manusia ada rasa lelahnya atau adalah rasa letihnya. Nah, jika mesin itu akurasinya tetap sama, palingan jika mesinnya rusak. Jadi, jika dibandingkan dengan akurasi manusia yang gampang capek atau letih atau lemah, akan menurunkan akurasi dari sebuah sistem atau sebuah produksi. Dan yang berikutnya adalah mengurangi tingkat kesalahan. Nah, kita tahu jika manusia bekerja itu kadang tingkat kesalahan itu tinggi. Makanya jika mesin itu tingkat kesalahannya itu rendah.
Dan yang berikutnya adalah mengurangi biaya karyawan. Nah, dengan adanya mesin, sebuah perusahaan tidak memerlukan lagi banyak karyawan. Jadi mereka bisa mengurangi biaya karyawan atau gaji yang diberikan karyawan itu tidak begitu banyaknya. Dan yang berikutnya adalah peningkatan keamanan. Nah, dengan alat ini keamanan juga semakin meningkat karena telah diprogram atau telah diatur dengan keamanan yang terbaru seperti itu. Dan berikutnya adalah meningkatkan jumlah produksi. Nah, itu adalah seperti yang tadi nomor 2, yaitu peningkatan pengulangan. Nah, jika mesin itu dapat melakukan pengulangan, maka akan meningkatkan jumlah produksi. Nah, ini manfaat automation yang sangat berguna bagi sebuah perusahaan dalam memproduksi sebuah alat. Dan yang berikutnya adalah contoh-contoh automation. Nah, di sini saya membuat 2 contoh automation yang sering kita lihat ya. Yang pertama adalah otomasi pada pabrik. Nah, ini mungkin gambar yang sering kita lihat pada sebuah TV atau kita lihat pada sebuah media sosial atau langsung ke perusahaannya, yaitu robot yang membuat sebuah alat, atau misalnya robot yang membuat mobil. Itu dia bergerak sendiri dengan program yang telah dimasukkan ke dalam alat itu. Nah, jadi di sini tidak lagi manusia yang memasangkan semua komponen-komponennya, tapi sudah dikerjakan oleh robot, yang dimana akurasi dari robot ini, yaitu robot yang otomatis ini lebih baik daripada akurasi manusia. Dan yang berikutnya itu sistem otomatisasi di rumah. Nah, ini adalah sistem otomatisasi di rumah yang juga dapat kita buat di rumah kita ya, tapi kita harus mengerti, yaitu IoT. Nah, di sini dengan IoT di sistem otomatisasi di rumah ini, kita dapat mengatur secara manual ataupun otomatis, yaitu seperti suhu AC, kipas, lampu. Jadi kita bisa mengaturnya melalui jaringan, yaitu entah melalui aplikasi, software, atau melalui web application. Nah, seperti itu contoh-contoh dari automation. Kita lanjut ke tantangan automation. Nah, jika kita sudah tadi membahas manfaatnya, sekarang kita membahas tantangannya. Apa yang harus kita tantang? Apa yang harus kita lihat di tantangan automation ini? Ada 6 poin. Yaitu tantangannya adalah biaya awal yang tinggi. Nah, kita tahu membuat sebuah automation ini yang bagian dari yang merupakan robot, yaitu biayanya adalah yang tinggi, bukan biaya yang murah. Dan yang berikutnya adalah tentang keamanan. Kekhawatiran kita tentang keamanan. Jadi, misal kita membuat sebuah perangkat, dan pastinya ini perangkat terhubung dengan internet, maka bisa otomatis bekerjanya. Nah, jika sesuatu yang terhubung dengan internet, itu keamanannya makin mudah untuk ditembus. Nah, jadi kita harus mengatasi tantangan ini, bagaimana untuk mengamankan sistem kita. Dan yang berikutnya adalah integrasi sistem yang rumit. Nah, kita tahu yang misalnya kita membuat suatu alat bisa beda dari alat yang kita perlukan ini. Misalnya kita membuat suatu sistem yang dimana dalam sistem itu terdapat sebuah alat-alat yang harus diintegrasikan, tapi memiliki format data yang berbeda-beda. Dan itu merupakan tantangan kita di automation ini. Dan yang berikutnya adalah ketergantungan pada teknologi. Nah, karena automation ini adalah teknologi, kita akan sering memakai ini karena automation ini akan membuat pekerjaan otomatis ya, yang dimana kita akan tergantungan pada teknologi ini karena pekerjaan kita dipermudah dan diperlancar dan dipercepat oleh automation ini. Maka nanti kedepannya mungkin kita akan ketergantungan pada teknologi ini, yang dimana itu sebenarnya tidak bagus pada kita karena makin membuat kita semakin malas. Dan yang berikutnya adalah ketersediaan keterampilan. Nah, untuk mencari sumber daya manusia di bidang automation ini tidaklah gampang. Mungkin nanti seorang yang terampil dalam bidang ini akan tua juga dan lupa atau akan lemah tentang keterampilannya di bidang automation, dan itu sangat sulit untuk dipelajari juga. Jadi tantangannya juga adalah ketersediaan keterampilan, yaitu mencari sumber daya manusia yang profesional dalam bidang automation. Dan yang terakhir itu adalah pengangguran. Nah, kita tahu alat otomatis ini akan menggantikan manusia yang harusnya bekerja. Nah,
Di sini akan membuat seseorang yang bekerja itu digantikan menjadi mesin dan dia akan menganggur. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat si pengangguran ini tetap bekerja? Itulah tantangan yang dari automation-nya. Nah, yang berikutnya adalah, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan, otomatisasi adalah pilar utama dalam evolusi teknologi dan bisnis saat ini. Kita lihat di berbagai perusahaan sekarang sudah menggunakan sistem-sistem otomatisasi. Tidak lagi menggunakan atau merekrut begitu banyaknya karyawan, yang dimana jika banyak karyawan, perusahaan harus memberikan gaji yang tinggi. Namun itu juga tidak bisa dipastikan bahwa karyawan itu semua profesional dalam bidangnya. Ini membawa efisiensi, mengurangi kesalahan, dan menciptakan nilai tambah dalam berbagai industri. Meskipun menghadirkan tantangan seperti biaya awal dan keamanan, pemahaman yang baik dan implementasi yang tepat dapat memaksimalkan manfaat otomatisasi bagi individu dan perusahaan. Nah, walaupun kita ada tantangannya seperti biaya dan keamanan, nah jika kita gunakan dengan baik, kita implementasikan sistem kita, akan bisa memaksimalkan otomatisasi kita nanti dan bisa menutupi dari tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dengan kata lain, otomatisasi adalah alat kuat yang mengubah cara kita bekerja dan berbisnis untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Nah, di sini dijelaskan bahwa ini adalah alat kuat yang mengubah cara kita bekerja. Ini yang tadi saya bilang, misalnya orang masuk ke perusahaan, dia harus bekerja dengan badannya, tetapi sekarang dapat digantikan oleh automation, yaitu sistem seperti robot yang melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia. Seperti itu. Nah, terakhir saya ucapkan terima kasih telah mengikuti presentasi saya. Nah, yang terakhir saya ucapkan terima kasih yang telah mengikuti presentasi saya dari awal. Nama saya Dirus Andirus Nenggolan, NIM 2105120, CE5A, pamit undur diri. Terima kasih.